tanganku, peganglah sabuk-sabukku, kata Nabi. Masya Allah. Itulah kecintaan Nabi kepada Habibina Muhammad. Itulah kecintaan Nabi kepada umatnya, saudara. Artinya apa? Nabi nggak mau lihat umatnya susah. Nabi nggak mau lihat umatnya masuk neraka. Nabi nggak mau lihat umatnya disiksa di api neraka. Nabi tidak mau. Kepinginnya Nabi umatnya semua masuk surga. Dari sini kita tahu jasa Nabi besar apa tidak? Besar. Banyak apa tidak? Banyak. Bisa nggak kita balas? Kita nggak bakal bisa balas, Pak. Makanya di Quran dikatakan, "Qul," katakan kepada kau punya umat, "La as'alukum alaihi ajrah." Bahwasanya Nabi Muhammad nggak butuh balasan, nggak butuh. Karena kamu tidak akan pernah bisa ngebalas Nabi Muhammad. Karena kamu tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad tidak minta balasan, tidak minta upah, illah kecuali satu Nabi minta. Satu Nabi minta. Nabi tidak minta apa-apa. Nabi tidak minta uang. Nabi tidak minta kedudukan. Nabi tidak minta pangkat. Nabi tidak minta apa-apa kepada umatnya. Cuman satu, illah mawaddata fil qurba. Cuma satu yang diminta Nabi. Apa itu? Mawaddata fil qurba. Hendaklah kalian berlaku baik kepada anak keturunanku, kata Nabi. Hendaklah kalian mencintai para habaib. Hendaklah kalian cinta dengan dzurriyyah Rasul, kata Nabi. Ini Quran yang bicara, bukan Habib. Quran, firman Allah. Nabi gak minta apapun dari kita, saudara. Gak minta uang, gak minta materi, gak minta segala pun. Nabi cuma minta tolong perhatikan ahli baitin Nabi, tolong jaga ahli baitin Nabi, sayangi ahli baitin Nabi, cintai para habaib, lindungi para habaib, sayangi para habaib. Itu adalah yang diminta oleh Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak minta apa-apa, tapi minta kepada anak keturunannya untuk diperlakukan kebaikan, saudara. Saya mengatakan seperti ini, jangan punya pikiran, oh kalau gitu Habib kepingin dicintai nih, Habib kepingin dipuji nih, Habib kepingin disanjung. Enggak. Ini Quran, ini Quran. Saya nggak butuh sanjungan, saudara. Saya nggak butuh sanjungan, saya nggak butuh pujian, saya nggak butuh ciuman tangan, saudara. Kalian tidak cium tangan saya, alhamdulillah. Minyak wangi saya nggak hilang-hilang. Saya kalau diciumin hilang, terus pakai minyak wangi lagi boros. Saya tiap hari saya pakai minyak wangi, habis terus gara-gara diciumin. Leher saya kasih dicium leher, jidat saya kasih dicium jidat, habis. Ngasih minyak wangi juga enggak, malah ngabisin minyak wangi. Benar tak? Jangan dikira kalau saya dipuja-puja. Oh enggak. Kami para habaib tidak gila pangkat, saudara. Kami para habaib tidak gila popularitas, saudara. Kami para habaib tidak gila sanjungan, saudara. Tidak usah mencintai habaib, karena cinta habaib adalah perintah Allah. Amin. Ini Quran yang mengatakan. Makanya kalau ada orang, kamu ini suka mengkultuskan habaib, kamu ini terlalu berlebihan kepada habaib, kamu ini menjadikan habaib luar biasa. Itu perintah Allah, goblok. Benar entah? Benar entah? Saya menceritakan ini karena ceritanya Allah, kata Allah. Dan saya katakan seperti ini, hati-hati. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Kalau di dalam hati kalian ada kebencian dengan para habaib, kalau di dalam hati kalian ada bohong dengan para habaib, tidak suka dengan para habaib, benci dengan para habaib, demi Allah, sholat kalian ditolak oleh Allah, puasa kalian ditolak oleh Allah, haji kalian ditolak oleh Allah, dan kalau kalian mati, Allah masukkan ke dalam neraka jahanam, saudara. Masya Allah. Ini bukan main-main. Ini urusannya neraka, saudara. Manakala kalian bogot kepada habaib, benci kepada habaib, tidak cinta kepada habaib, ada rasa permusuhan dengan habaib, Masya Allah, hati-hati, saudara. Ini Nabi yang mengatakan, Quran yang mengatakan. Para habaib yang dikatakan oleh Nabi, hum itrati, mereka adalah anak keturunanku. Nasab mereka bersambung, fulan an fulan an fulan an fulan, sampai anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tubuh mereka mengalir darah suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan main-main dengan para habaib, saudara. Orang yang bersentuhan dengan kulitnya para habaib mendapatkan kemuliaan dari Allah. Amin. Orang yang bersentuhan dengan kulitnya Habibina Muhammad, maka Allah akan bebaskan dalam api neraka, saudara. Amin. Saya bawakan satu cerita ibadah Allah. Sayyidina Uqasah
Sayyidina Ukasa seorang sahabat Nabi. Pernah pada suatu waktu ketika Nabi akan meninggal dunia, kemudian Nabi mengumpulkan para sahabat, dikumpulkan semuanya. Kemudian Nabi mengatakan, hei para sahabatku, siapa di antara kalian yang pernah aku dolimi? Siapa di antara kalian yang pernah aku pukul? Siapa yang di antara kalian yang pernah aku dolimi? Sekarang sebelum saya meninggal dunia, balas saya. Supaya saya nanti di akhirat, saya tidak punya pertanggungjawaban di hadapan Allah. Siapa yang punya ganjalan? Siapa yang pernah saya dolimin? Siapa yang pernah saya pukul? Para sahabat diem, gak ada yang ngejawab. Gak ada yang ngejawab. Yang bicara adalah Habibina Muhammad. Gak ada yang bicara, saudara, diam semuanya. Tiba-tiba ada satu sahabat namanya Ukasa. Ukasa mengatakan, ana ya Rasulullah. Luar biasa. Ana ya Rasulullah, dipanggil Rasulullah. Kemari kamu, ta'al, kemari duduk. Kemudian ditanya sama Nabi, apa yang pernah aku lakukan kepadamu? Dulu ya Rasulullah, kamu pernah mukul aku, kata Ukasa. Ditanya sama Rasulullah, di mana aku pukul kamu? Di dalam peperangan Badar, ya Rasulullah. Atau di dalam peperangan Uhud, kamu waktu merapikan tentara, kemudian melihat aku yang tidak rapi, kemudian engkau pukul punggungku atau lempengku sini, perutku, engkau pukul ya Rasulullah dengan kayu ya Rasulullah. Betul, betul ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, hai Abu Bakar, kamu pulang ke rumah, ambil itu pukulan yang dulu saya pakai untuk memukul Ukasa. Ambil. Diambil. Pergi Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar untuk mengambil daripada pukulan tersebut. Sahabat bingung. Ya Ukasa, kenapa engkau perlakukan seperti ini? Ini Habibina Muhammad. Jangan kurang ajar kamu. Sekarang kamu mau balas. Mereka bersahabat. Jangan pukul Nabi. Jangan kau pukul Nabi. Pukul aku. Kalau kau mau bunuh Nabi, bunuh aku. Masya Allah, pembelaan para sahabat. Sahabat gak rela lihat Nabinya mau dipukul oleh Ukasa. Kata Nabi, jangan. Kamu diam. Yang melakukan pemukulan adalah saya. Saya yang mukul dia, maka saya yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Kamu tidak akan pernah memikul dosa-dosa saya. Saya berdosa kepada Ukasa, maka Ukasa wajib untuk membalas kepada saya. Masya Allah, itu sahabat bingung saudara. Takut Nabi Muhammad akan dipukul betul ini sama Ukasa. Akhirnya Rasulullah bertanya, sebelah mana ya Ukasa yang aku pukul engkau? Kemudian Rasulullah mengatakan, Ukasa mengatakan, sebelah kanan ya Rasulullah. Maka dibuka oleh Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Lihat, dibuka saudara perutnya Rasulullah. Begitu dibuka, kemudian Sayyidina Ukasa mendekat untuk memukul daripada pelut tersebut. Apa yang terjadi ibadallah? Itu pukulan dibuang sama dia, itu kayu dibuang, kemudian dia peluk muka, dia peluk daripada pelutnya Rasulullah. Dipeluk perutnya Rasulullah sambil menangis, sambil mengatakan, ya Rasulullah, tidak mungkin aku akan membalas ya Rasulullah, tidak mungkin aku akan membalas pukulan dengan pukulan kepadamu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, kenapa kau lakukan ini wahai Ukasa? Kenapa? Karena aku telah mendengar ucapanmu ya Rasulullah, siapa orang yang kulitnya bersentuhan dengan kulitmu, maka orang tersebut tidak akan disentuh oleh api neraka. Sekarang saya yakin bahwa saya tidak akan disentuh oleh api neraka. Kenapa? Karena kulitku sudah bersentuhan dengan kulitmu ya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya, bersentuhan dengan kulitnya Nabi. Jadi kemuliaannya para habaib yang di dalam tubuhnya mengalir darah suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hum itrati, mereka itu adalah anak keturunan Nabi Muhammad, silsilah dahabiyah. Di dalam tubuh mereka mengalir darah suci Nabi Muhammad, silsilah mereka bersambung sampai baginda Nabi Muhammad. Fawailun, kata Nabi. Fawailun, celaka siapa orang yang mendustakan kemuliaannya mereka. Fawailun lil mukadzibina bifadlihim. Celaka kalau ada orang tidak percaya, celaka kalau ada orang tidak mau menerima daripada kesucian para habaib, maka manusia ini akan celaka dari dunia sampai akhirat, saudara. Masya Allah. Makanya manakala kita mencintai Nabi, kita wajib untuk mencintai daripada anak cucu baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan begini saudara, Habib, kan tidak semua Habib bagus. Ada Habib yang nakal, kan begitu? Di mana-mana begitu. Ada Habib yang nakal, ada Habib yang nggak benar. Ya, Habib itu manusia biasa. Habib itu bukan Nabi, bukan Rasul. Mereka nggak maksum. Mereka bisa terpeleset dalam perbuatan dosa. Mereka bisa terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, bisa. Tetapi manakala dia berbuat dosa, manakala dia berbuat maksiat,
zat habaibnya itu tidak akan pernah hilang, saudara. Dia tetap sebagai habaib. Walaupun dia katakan dia pesina, katakan dia penjudi, katakan dia maksiat, tapi kalau dia habaib tidak akan pernah hilang kehabaibannya. Perbuatan dosa adalah perbuatan dosa, tapi kemurnian nasabnya tidak akan pernah hilang. Kenapa? Karena kemuliaan habaib adalah zatnya, zatnya itu suci. Karena mengalir darah suci baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam satu riwayat ibadallah, bagi mereka-mereka yang membenci para habaib, dalam satu hadis Nabi mengatakan man qama, atau dalam riwayat katakan man safana baina rukni wal maqam. Siapa orang yang ibadah antara makam Ibrahim dan Ka'bah, nggak tanggung-tanggung, Pak. Ibadahnya di mana? Di depan Ka'bah, di depan makam Ibrahim. Orang yang sholat di depan Ka'bah, satu rakaat itu mendapatkan 100.000 kebaikan, saudara. Dilipat gandakan. Kenapa? Sholat di depan Ka'bah. Man sofana, kata Nabi, siapa orang yang sholat di depan Ka'bah, sholatnya bukan lagi 1-2 rakaat, ribuan sholat dia sholat, ribuan sunnah dia sholat, ribuan kali dia sholat di depan Ka'bah dan di depan makam Ibrahim. Tetapi kalau di dalam hatinya ada bughdu ahlil bait, benci kepada ahlil bait, benci kepada para habaib, benci kepada dzurriyyah, apa kata Nabi? Wallahi, segala amal ibadahnya ditolak oleh Allah dan orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam.